sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepoin Islam yuk. Kiprah kaum wanita dalam sejarah peradaban dunia tak dapat disepelekan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengakui komitmen mereka dalam memperjuangkan kebenaran, pantang menyerah menghadapi setiap tantangan. Pada dasarnya, ada banyak wanita inspiratif yang kisahnya bisa kita jadikan pelajaran berharga dalam hidup. Dan wanita-wanita tersebut tak hanya ada di zaman modern atau saat ini saja. Ada banyak wanita di zaman Rasulullah atau sebelumnya yang kisahnya juga bisa kita jadikan sebagai pelajaran berharga dalam hidup. Berikut 5 wanita paling mulia di sisi Allah. 5. Maryam binti Imran. Dalam ajaran Islam, umat muslim percaya bahwa Allah telah memilih Maryam untuk melahirkan seorang Nabi Isa alaihi salam yang membawa ajaran Injil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 42 sampai 43. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu. Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku." Maryam binti Imran atau yang sering umat muslim kenal sebagai ibu dari Nabi Isa alaihissalam ini adalah sosok wanita yang begitu mulia. Ia adalah wanita yang selalu menjaga harga dirinya dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mata Allah Subhanahu wa taala, Maryam adalah wanita yang benar-benar suci dan mulia. Karena kemuliaan Maryam, Allah pun menganugerahkan seorang putra di kandungnya saat ia masih gadis. Secara logika, hamil tanpa adanya seorang suami atau ayah memang tidak masuk akal. Tapi karena kekuasaan Allah, maka apa yang tidak mungkin tentunya selalu bisa menjadi mungkin. Saat hamil inilah perjalanan hidup Maryam sangatlah tidak mudah. Banyak orang menggunjingnya. Meski begitu, ia tetap sabar dan tetap taat pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kelahiran Nabi Isa alaihissalam, Maryam mendidik Nabi Isa dengan sangat baik dan penuh kesabaran. Maryam selalu mengajarkan kebaikan pada Nabi Isa dan mengajaknya untuk selalu berdakwah di jalan Allah. Karena kemuliaan dan kesucian Maryam, Allah pun mencatatkan namanya di salah satu wanita yang dijamin akan menghuni surga jika waktu itu telah tiba. 4. Asiyah istri Firaun. Kesabaran serta ketabahan Asiyah menghadapi ujian dalam bentuk siksaan dari suaminya sendiri membuat kisah hidupnya diabadikan dalam Al-Quran. Keimanan yang ditunjukkan Asiyah kepada Tuhan Musa dan Harun membuat suaminya Firaun murka. Firaun lantas menyuruh algojonya untuk menyiksa Asiyah kembali mengakui dirinya sebagai Tuhan. Namun, hidayah Allah kepada Asiyah melalui peristiwa pertarungan Musa dan tukang sihir Firaun membuat keyakinannya yang sudah lama terpatri bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam semakin bertambah terang benderang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Firaun mengikat istrinya dengan besi sebanyak 4 ikatan pada kedua tangan dan kedua kakinya. Jika ia telah meninggalkan Asiyah terbelenggu, maka para malaikat menaunginya. Ketika itulah ia berdoa kepada Allah, 'Ya Rabbku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim.' Kemudian diperlihatkan untuknya tempat tinggalnya di dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Ketika melihat rumahnya di surga dibangun, maka berbahagialah Asiyah.
Ia tak peduli lagi dengan siksaan algojo Firaun yang memanggangnya di bawah terik matahari serta pukulan bertubi-tubi. Sebaliknya ia malah tersenyum yang membuat Firaun dan algojonya bingung. Firaun lantas menyuruh algojonya untuk sekali lagi menawarkan kepada Asiyah untuk kembali beriman kepada dirinya dengan kompensasi terlepas dari siksaan dan kembali menjadi permaisuri. Tapi tawaran penuh kenikmatan ini ditolak hingga kemudian Asiyah dieksekusi. Sungguh siksaan pedih di dunia sama sekali tak menggoyahkan keimanan Asiyah. 3. Khadijah binti Khuwailid. Khadijah menjadi perempuan yang serba pertama bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudagar kaya tersebut tercatat sebagai orang pertama yang memberi pekerjaan berniaga kepada beliau. Dari peristiwa perniagaan ini berujung pada peristiwa dijadikannya Khadijah sebagai istri pertama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menikahi Khadijah dengan mahar 20 ekor unta muda. Saat itu Khadijah berumur 40 tahun, sementara Muhammad berumur 25 tahun. Dari rahim Khadijah lahirlah Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Khadijah juga tercatat sebagai orang pertama yang beriman pada kenabian Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Khadijah membawa suaminya bertemu Waraqah bin Naufal, sepupunya yang memeluk agama Nasrani di zaman jahiliyah dan menulis buku Injil dengan bahasa Ibrani. Dari sini keyakinan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia telah diangkat menjadi nabi dan rasul melalui perantara Jibril yang menyampaikan wahyu pertama di Gua Hira pada malam bulan Ramadan semakin mantap. Sebagai sesama perempuan, Khadijah juga menjadi satu-satunya perempuan yang membuat Ummul Mukminin Aisyah cemburu. Padahal Aisyah tak pernah bertemu Khadijah semasa hidupnya. Kesolehan Khadijah serta baktinya kepada suami semasa hidup membuat Rasulullah begitu mencintainya, bahkan setelah ditinggalkan ke alam baka. Rasulullah selalu menyebut-nyebutnya dalam setiap kesempatan dan tidak bosan-bosan memujinya meski sudah tiada, sehingga Aisyah Ummul Mukminin merasa cemburu. Aisyah pernah berkata, dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap keluar rumah hampir selalu menyebut Khadijah dan memujinya. Pernah suatu hari beliau menyebutnya sehingga aku merasa cemburu. Aku berkata, apakah tiada orang lagi selain wanita tua itu? Bukankah Allah telah menggantikannya dengan yang lebih baik? Lalu Rasulullah marah hingga bergetar rambut depannya karena amarah dan berkata, tidak, demi Allah, tidak ada ganti yang lebih baik darinya. Dia percaya padaku di saat semua orang ingkar dan membenarkanku dikala orang-orang mendustakanku, menghiburku dengan hartanya ketika manusia telah mengharamkan harta untukku. Dan Allah telah mengaruniaiku dari rahimnya beberapa anak di saat istri-istriku tidak membuahkan keturunan. Kemudian Aisyah berkata, aku bergumam pada diriku bahwa aku tidak akan menjelek-jelekkannya lagi selamanya. Khadijah meninggal dunia di usia 65 tahun atau tahun ketiga sebelum Nabi hijrah. Salah satu penyebab hijrahnya Nabi adalah kepergian Khadijah yang selama ini menjadi salah satu pelindungnya di kota Makkah. Selain Abu Thalib, paman Nabi yang menjadi pimpinan suku Quraisy, Khadijah dimakamkan di Ma'la, komplek perkuburan tak jauh dari Masjidil Haram. Hingga kini makamnya selalu diziarahi umat muslim dari segala penjuru dunia, terutama pada musim haji. 2. Fatimah Az-Zahra. Fatimah merupakan putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari pernikahannya dengan Khadijah. Fatimah mendapat julukan Az-Zahra. Dia juga dijuluki sebagai pemimpin para wanita penduduk surga kelak. Dalam kitab Fatawa Az-Zahiriyah di kalangan Hanafiyah disebut bahwa sesungguhnya Fatimah tidak pernah mengalami haid sama sekali. Saat beliau melahirkan pun langsung suci dari nifasnya setelah sesaat agar tiada terlewatkan salat baginya. Karenanya beliau diberi julukan Az-Zahra.
Pada usia kanak-kanak, Fatimah telah ditinggal ibundanya Khadijah untuk selama-lamanya, sehingga harus menggantikan peran ibunya dalam usia yang begitu belia. Fatimah menjelma menjadi pengganti Khadijah yang mendampingi Nabi di masa-masa sulit. Tak heran, cinta Nabi kepada Fatimah begitu besarnya. Fatimah adalah darah dagingku, apa yang menyusahkannya juga menyusahkanku, dan apa yang mengganggunya juga menggangguku. Saat beranjak dewasa dan tiba saatnya menikah, Fatimah akhirnya berjodoh dengan Ali bin Abi Thalib. Dari hasil pernikahan inilah garis keturunan Nabi tak terputus hingga hari ini. Kisah hidup Fatimah sebagai seorang istri dan ibu menjadi teladan bagi para wanita dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Kesederhanaannya menjalani hidup, kesabarannya, ketaatan kepada suami serta kecintaannya kepada Nabi dan Rasul serta ajaran-ajarannya menjadikan Fatimah sebagai salah satu wanita termulia di dunia. 1. Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah, anak Ummu Rummah binti Amir bin Uwaimir, merupakan satu-satunya istri Nabi yang dinikahi berstatus gadis. Dia diperistri setelah Khadijah dan Saudah binti Zam'ah. Dalam berbagai riwayat, Aisyah digambarkan sebagai seorang perempuan berparas cantik. Ia sering dipanggil oleh Rasulullah dengan sebutan Humaira, yang artinya putih, merah muda, merah kemerah-merahan. Aisyah adalah gadis paling alim. Ia punya kecerdasan dan ilmu yang membuatnya mendapat gelar Ummul Mukminin atau ibunda kaum mukmin. Dalam kitab Al-Mustadrak Al-Hakim, Az-Zuhri berkata, apabila ilmu Aisyah dikumpulkan dengan ilmu seluruh para perempuan lain, maka ilmu Aisyah lebih utama. Atta juga berkata dalam kitab yang sama, Aisyah adalah perempuan yang paling faqih dan pendapat-pendapatnya adalah pendapat yang paling membawa kemaslahatan untuk umum. Rasulullah pernah mengatakan dalam sabdanya, orang yang mulia dari kalangan laki-laki banyak, namun yang mulia dari kalangan wanita hanyalah Maryam binti Imran dan Aisyah istri Firaun. Dan keutamaan Aisyah atas semua perempuan seperti keutamaan sarit atas segala makanan. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah, semoga kisah perempuan-perempuan mulia tersebut menjadi inspirasi bagi wanita muslimah lainnya, agar senantiasa selalu memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.